Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di peternakan khusus ini untuk kambing perah. Ini desa apa? Ini namanya, alamatnya di Jalan Sepat, RT 27 RW 11, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Ini sudah Kota Metro ya? Kota Madya, ya. Kota Madya ya? Betul, Kota Madya. Bapak ini fokus di sapera? Ya, saya fokus di kambing perah karena ada beberapa genetik, bukan hanya sapera yang dikembangkan di sini. Oh, ada beberapa genetik ya? Ya, ternyata ada. Berapa jenis sih ternyata kayak gitu? Di sini ada 4 jenis. Bisa saya dikasih tahu? Bisa, semua? dia ada Jawa Randu, kambing lokal, ada peranakan Etawa, yang orang biasa sebut kambing Etawa, kemudian ada kambing Sanen, kemudian ada kambing sapera, peranakan dari Sanen dan kambing lokal. Oh, gitu. Kalau mau lihat, mari kita lihat. Siap, Pak. Nih. Siap. Ini sudah berapa tahun, Pak, perjalanan? Ya, jadi saya mulai ngerintis usaha peternakan kambing perah ini dari tahun 2017. 2017? Ya, 2017, mulai awal tahun itu saya membangun kandang, kemudian di bulan Maret dan April itu mulai ngisi, tapi waktu itu masih kambing lokal. Oh, kambing lokal? Lokal dulu, ada Jawa Randu, ada kambing peranakan Etawa. Kemudian berjalannya waktu di 2018 itu kami beli kambing khusus kambing perah, yaitu kambing sapera dan pejantan Sanen. Nah, kambing sapera itu contohnya seperti ini. Ini adalah contoh-contoh kambing sapera. Ini, Pak, ya. coba kandangnya dibuka ya, sih, Pak. Ini adalah kambing sapera. Ya, itu awalnya beli berapa ekor sih, Pak? Awalnya beli, saya beli betina ini 9 ekor. 9 ekor? Ya, kemudian cempe yang masih kecil seperti itu, pejantan 3 ekor. Kemudian pejantan Sanen 1 ekor. Ini dulu mendatangkan dari mana, Pak? Ini datangkannya dulu dari Jawa, dari Jawa Tengah, dari Wonosobo. Wonosobo? Kok Ya. tadi yang dingin? Ya, jadi memang pada saat pertama kali datang adaptasinya luar biasa sulit karena iklimnya beda, pakannya beda, jenis pakannya, kebiasaan kambingnya beda. Jadi begitu kambing ini datang ke Lampung dengan iklim yang cukup ekstrim panas lah ya, hangat dan cenderung panas. Jadi adaptasinya itu butuh makan waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Sampai dengan dia betul-betul mapan dengan iklim yang ada di metro ini dan pakan yang ada di lingkungan tempat kita. Oh, total sekarang seluruhnya berapa kambing? Total sekarang ada 107 ekor. Alhamdulillah. Itu beli semua atau peranakan? Enggak, saya beli hanya pertama kali saja. Jadi kalau bisnis kambing ini hanya cukup sekali investasi. Asiknya itu di situ. Sekali investasi? Iya, kita beli induk saja sama pejantan, dia beranak pinak. Setiap 5 bulan dia hamil, beranak, kemudian dia disape usia 3 bulan, kemudian induk tadi setelah melahirkan 4 bulan kita kawinkan lagi. Jadi sehingga 8 sampai 9 bulan itu bisa 1 siklus. Jadi kalau misalnya kita 2 tahun, kita bisa kurang lebih 3 siklus beranak induk itu. Rata-rata di sini kan dia ada yang beranak itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, katakanlah rata-rata 1 dan 2 itu 1,5 kita ngitungnya. Kalau kita punya induk tadi 9, artinya kan dia setiap siklus itu kurang lebih 13 sampai 14 ekor anaknya. Artinya kalau dalam 2 tahun itu kita sudah bisa itu dikalikan 39 anak. Jadi dia berkembang dengan sendirinya. Sekali investasi ini ya? Sekali investasi saja. Ada kematian nggak di awal-awal dulu? Di awal-awal ada, karena kan di awal kita masih belajar adaptasi kambing terhadap iklim, terhadap pakan gitu ya. Kadang-kadang ada dia rentan terhadap kesehatannya, kemudian ngedrop, nggak tertolong. Ada sih, tapi kalau sekarang udah hampir stabil. zero insiden. Udah hampir nggak ada masalah. Kita lihat ya, Pak, ya koleksinya Siap, semua siap. ya. Ini juga ya, Pak ya? Ya, itu sapera itu posisi hamil 3 bulan. Oh, kalau ini kambing ini produksi per hari susu berapa sih, Pak? 1 ekor yang paling tinggi di kandang kita ini 4 liter. 4 liter? Paling tinggi di kandang ini. Per hari? Tapi baru ada 1 ekor. Selebihnya yang 3 sampai 3,5 liter itu kurang lebih ada 5 ekor. Kalau yang rata-rata 1,5 sampai 2 liter itu memang rata-rata. Kenapa berbeda? Genetik
dari Sapera, dari Sanen ini memang pada umumnya peternak kambing perah menggunakan genetik jenis ini karena dia produktivitasnya tinggi. Jadi setelah kita silangkan menjadi kambing Sapera ini, dia produksinya juga tetap bagus, dia produksinya bagus. Kemudian kalau perawatan kita bagus, makannya bagus, itu dia bisa memberikan produksi yang sangat optimal. Kalau ini jenis kambing apa kok warna coklat gini? Ini jenis Sapera juga. Jadi induknya Sapera, tapi dia induk Sapera yang ini anaknya ini nih. Ini induknya. Ini keluar 3 liter tuh. Itu tadi pagi udah diperah, sekarang udah segitu tuh. Ini? Iya, tadi pagi diperah. Tadi pagi diperah 1,7 liter. Jam segini udah segitu. Nanti sore kita perah lagi kurang lebih 1, sekian liter lah. Jadi bisa 3 atau lebih. Kalau ini jenis kambing apa? Sapera juga. Sapera dengan Jawarando ya? Mirip dia. Jadi kalau genetik Sapera itu memang ada darah kambing lokal di dalamnya. Oh, kalau Sapera? Ya, jadi kan dia ada yang bisa jadi bulunya ikut kambing lokal, tapi antingnya ini ikut jenis Sanen. Kemudian dia anaknya 3. Ini anaknya 3 ya? Ya, anaknya 3 dia. Ini berapa hari nih, Pak? Itu 6 hari. 6 hari ya? Ya, baru 6 hari. Kalau kemudian ini ketika susu diperah, anak masih menyatu, masih cukup? Masih. Jadi kalau untuk anak 3 memang dia habis sama anaknya. Tapi kalau seperti yang anaknya 1 seperti ini, kita masih dapat bisa 2 sampai 2,5 liter masih kita dapat. Sisanya dari diminum ini sampai segede ini kita masih dapat sisa. Masih dapat sisa? Masih dapat sisa. Sampai dengan nanti dia disape. Nanti usia 3 bulan kalau dia sudah mapan, kita sape. Berarti susu ini punya pemilik semua di perah nih. Kemudian dia kita kawinkan. Nah, setelah dikawinkan ini, selama 3,5 bulan, support pakan protein tinggi, kita tetap masih dapat susu. Masih dapat susu? Dapat susu masih. Nah, nanti kalau dia sudah hamil menjelang 4 bulan seperti ini, gedenya ini sudah kita keringkan. Oh, ini kan perutnya segitu tuh. Nah, itu usianya udah, usia kehamilannya udah sekitar 4 bulan. Wah, itu ya, segede itu perutnya. Itu udah kita keringkan. Karena dia sudah persiapan ambingnya itu untuk persiapan produksi kolostrum. Kolostrum untuk bayinya atau untuk cempenya. Nah, ini kan udah 4 bulan. Ini juga sama, segede ini nih. Oh, ini gedenya nggak karu-karuan ini. Oh, iya. Gede banget tuh. Oh iya. Ini bobotnya sekitar 85 kilo. Bisa sebesar ini ya? Ya, ini jenis Sapera nih. Ini usia kehamilannya kurang lebih 4 bulan. 4 bulan dia. Ini sambil dengan semi umbaran ini, Pak ya? Ya, jadi kambing-kambing yang posisinya kering sedang kita kawinkan, dere, seperti ini kan dere nih. Itu dere. Nah, itu siap kawin sama Sanen itu kan kita umbar. Jadi supaya dia lebih sehat, jadi pergerakannya dia bebas, dia bisa ngerumput seperti umumnya kambing di tempat siklus habitatnya lah ya, gitu. Jadi seperti ini. Dan kalau dia mau makan, kita siapkan tempatnya di sana. Coba Pak ke sana, Pak. Yuk kita ke sana yuk. Nah, ini kemudian umbaran yang siap kawin ini untuk yang cempe-cempe yang masih ngedot. Ini ya? Ya. Ini cempe yang masih ngedot. Ini usianya baru 1 bulan, 1,5 bulan, itu baru 3 minggu yang itu tuh beranak 3. Ya, itu kembar 3. Oh itu? Ya, ini kembar 3 yang ada talinya semua, ini kembar 3. Kalau dipisah kayak gini, susunya gimana? Ya, jadi kalau kita pakai sistem dipisah seperti ini, disapih dari usia sekecil ini, manajemennya jadi di 2 minggu pertama itu dia tetap kita kasih support kolostrum dari susu induknya selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Ya, nanti setelah 2 minggu, minggu ketiga, minggu keempat, susu kambing dari induknya kita campur dengan susu sapi murni, susu segar. Kenapa harus sapi murni? Ya, kalau sapi murni kan secara nilai ekonomis dia lebih murah. Kemudian kondisi perkembangan tubuhnya juga tetap masih stabil. Jadi susu asli dari kambingnya dijual? Ya, susunya punya pemiliknya. Kemudian susu kebutuhan si kambing ini kita ganti dengan susu sapi. Jadi Bapak, dia usia 1 bulan sampai dengan usia sapi 3 bulan dia sudah konsumsinya susu sapi murni. Susu sapi murni ya? Sapi murni. Nanti saya ngomong segmen-segmen banyak produk juga ada kan ya? Siap, ada produknya ada. Pakan, komposisi dan pengaturan. Ada. Nah, ini kambing yang
mungkin jarang ada, mungkin kita lihat namanya sanen. 2 ekor ini pejantan sanen yang kita fungsikan untuk sebagai pejantan untuk apa namanya ya, menghasilkan produk-produk kambing sapera seperti yang coklat itu 11 bulannya itu, supaya genetiknya dia lebih meningkat. Oh gitu. Jadi harapan kita kalau kita kawinkan dengan kambing-kambing lokal, nanti produktivitas susunya dia akan semakin tinggi. Kalau umpamanya bibit kambing, mau minta lah dikasih dari sini. Siap. Berapa sih pejantannya, berapa indukannya gitu yang kalau di kandang Telaga Rizky ini biasanya kita ngelepas bibit itu sudah seperti ini, sudah kita kawinkan. Jadi keuntungan bagi peternak yang ingin mengadopsi bibit dari sini, dia mendapatkan bibit sapera tapi dalam kondisi hamil dengan pejantan sanen. Jadi sehingga nanti dia akan mendapatkan 2 keuntungan nih. Keuntungan yang pertama, dia dapat induk sanen bagus, sapera bagus, susunya potensinya bagus, dan anaknya adalah sudah sapera F2 lah. Karena berapa perkiraan, Pak? Kalau sudah kawin sekitar 2 bulan ini harganya 6 sampai 7 juta. Tinggal lihat kondisi kambing yang bahan yang ada lah. Itu kalau yang udah hamil ya? Ya, yang betina. Kalau sudah yang kawin, pejantan, kita bilang sudah kawin. Nah, kalau yang pejantan, dia yang modelnya seperti setelah lepas sapi itu harganya di angka 2,5 sampai 3 juta. Ya. Itu ya? Bisa pesen ke Bapak ya? Bisa. Nomor telepon berapa, Pak? 0815 41 443 433. Ini Bapak bisa ngubungin Bapak. Jam berapa paling santai bisa komunikasi? Paling santai saya di setelah zuhur lah atau malam. Gitu santai ya? Kita ya. Oke, Pak. Siap diskusi. Itu nomor telepon berikut WA ya? Ya, telepon berikut WA. Ini apa ini kalau ini? Ini adalah kambing-kambing yang kita kolonikan. Ini sedang proses kita kawinkan. Nah, itu ada peranakan etawa, kemudian ada yang palanya hitam itu kan peranakan etawa, kemudian yang tidur ini sapera. Itu sedang kita kembangkan. Kalau produksi susu paling banyak antara sapera, terus Jawa Randu, terus peranakan etawa itu paling banyak apa, Pak? Sapera. Sapera? Kalau di kandang ini sapera, ya. Kalau Jawa Randu dapat berapa liter, Pak? Jawa Randu itu ada juga yang 3,5 liter pada saat laktasi puncak, tapi jarang-jarang kita temui lah. Ada tapi agak sulit nyarinya, tidak rata-rata gitu loh. Beda dengan sapera. Kalau sapera ini katakanlah dia jika ada 10 ekor kambing, dia 8 ekor itu produksi susunya bagus. Bagus tuh kategorinya 2 liter, 3 liter gitu ya. Tapi kalau Jawa Randu mungkin di antara 10 ekor 2 yang bagus, dan kebalikannya lah. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Ini kalau ini kandang individu semuanya. Ini kandang individu. Pejantan, betina? Pejantan ya kita apa namanya? Kita dalam satu ruangan saja. Gitu. Coba Pak ya. Boleh, lewat boleh. mana ini? Lewat sini bisa? Bisa kita lewat sini bisa. Untuk membangun usaha seperti ini, Ya. kalau ngomong dana ini Pak, Ya. berapa ratus juta akhirnya nih Pak? Kalau dia sudah menjadi aset saat ini, kalau aset saat ini ya katakanlah hampir rata-rata kambing ini di harga 3 sampai 5 juta. Jadi kisarannya bisa 150-an juta kalau sudah jadi seperti ini. Tapi kalau kita ingin berwirausaha peternakan kambing perah, itu dengan mulai dari 3 ekor, 5 ekor sudah bisa. Sudah bisa ya Pak? Ya, artinya dengan budget yang 5 juta atau 10 juta, budget minimum kalau kita mulai dari Jawa Randu bisa. Tapi kalau mulainya sudah dari sapera, katakanlah di budget 20 juta lah. Itu kita punya sekitar 3 atau 4 ekor, itu sudah memproduksi susu. Sudah bagus itu. Kalau ini kambing apa ini? Ini kambing sapera silang, udah. Udah silangan. Sapera ini kategorinya F1 masuknya ini. Oh. Dengan apa ini? Ini sanen dengan sapera. Ini? Ya, sanen dengan sapera F1. Inilah turunannya ini. Oh, ini ya. Mirip dengan ini ya, apa namanya? Tur. Ya, mirip. Cuman bedanya kalau ini kan memang genetiknya genetik susu. Nah, ini kalau ini PE, tapi PE ini apa ya, tidak kita kembangkan untuk breeding, tapi dia hanya ya untuk pelengkap kandang lah. Kenapa masih dipertahankan kalau untuk kandang? Karena identik biasanya konsumen
konsumen susu pengen melihat ini mana kambing Etawa itu mana seperti apa. Nah, ini kita tunjukkan ini. Oh gitu. Ini kambing-kambing lokal Jawa Randu. Wih, Jawa Randu jumbuan semua ya? Jawa Randu ini. Tapi produksi susunya di atas 1,5 liter. Ini Ya, per hari. Ya. Ini Jawa Randu, ini juga Jawa Randu. Ini bahan-bahan awal kita belajar dulu. Ini. Ya, tapi produksi susunya bagus. Bisa Bagus 2 ya? liter, laktasi puncak dia bisa 2 liter ini. Ini Sapera. Ini Sapera. Nah, ini Jawa Randu yang ini sudah berumur. Ini umurnya udah di kisaran 6 tahunan lah. Ini bisa laktasi ke 5 atau laktasi ke 6 yang ini kan. Nah, Kok ini bisa? laktasi puncaknya 3,5 liter. Ini Ya, produksinya. jarang seperti ini kambingnya. Ya, Jawa Randu nih. Nggak jarang produksi yang seperti ini. Jawa Randu kan termasuk. Jarang. Kok bisa kayak Jadi gini? kandang ini hanya ini yang produksinya Jawa Randu 3,5. Luar biasa ini Luar ya. biasa. Nah, makanya kita pertahankan, nanti ini kita silangkan dengan Sanen itu. Supaya anaknya menjadi Sapera dan produksi susunya bagus. Bisa melebihi induknya. Ini peranakan Etawa, ini peranakan Kali Etawa. ini hitam apa ini? Ini peranakan Etawa. Ini ya? Iya, ini induknya peranakan Etawa, pejantannya Sapera itu. Sehingga anaknya kawin, ini anaknya juga dengan Sapera. Ini kan nah ini ada ciri khasnya nih. Ciri khasnya di situ ya. Salah satu ciri khasnya. Ya. Ini Kalau ini peranakan Etawa. Tapi anaknya ini juga sudah bapak dia ini Sapera. udah pakai Sapera ya. Ya, jadi ada genetik Sanen di dalamnya. Ini PE, ini Jawa Randu. Ini peranakan Etawa juga, peranakan Etawa. Ini Sebesar-besar ini apa dulu milih juga Pak yang besar-besar kayak gini? milih. Kalau udah kan kambing yang ada di sini udah kambing seleksian. Andai kan dia kambing lokal, produksinya udah kita pastikan di atas 1,5. Udah dipastikan. Pastikan ke 1,5 bahkan 2 liter. Karena apa? Ini kita gunakan untuk sebagai bahan pencetak anak berikutnya. Karena kalau udah induknya ini keluarnya sudah 2 liter, kawinkan sama pejantan Sanen atau Sapera, nanti anaknya potensinya lebih tinggi dari induknya produksi susunya. Produksi susunya. Iya. Kalau komposisi makan apa aja sih Pak? Komposisi pakan kalau kita pakai konsentrat, kemudian silase daun singkong, ada kalanya kalau ada kita kasih ampas tahu untuk yang produksi. Untuk produksi susu. Yang produksi. Kalau yang nggak produksi, nggak. Nah, seperti ini Sapera. Ini pejantan apa ini kok? Ini pejantan Sapera juga. Ini. Iya. Kenapa di tali? Karena dia agresif. Kalau pejantan Sapera cenderung dia agresif. Oh, Dia bisa ngerusakin kandang. ini. Ya. Kalau ini bobot berapa kilo ini Pak? Ini bobot timbangan terakhir 85-an. 85. Hampir sama dengan induk itu. Ya, 85-an. Kalau yang itu 100 kilo lebih. Kalau ini semua sudah tua, diremajakan, yang tua lari kemana Pak? Pedaging. Pedaging tetap ya? Ya. Pedaging dia. Ya. Ini Sapera. Ini anak-anaknya F2 sudah. Ini Sapera juga. Ini Sapera. Nah, ini juga jenis Jawa Randu yang ini. Kalau ini sudah Sapera, ini induknya yang hitam tadi, peranakan Etawa, kemudian kawin sama Sapera, anaknya jadi ini. Ini produksi susunya 1,7 liter. Ini? Ya. Kalau ini kambing lokal. Ini ya? Ya, dia kambing Rambon atau Jawa Randu disebut. Nah, posisinya sedang hamil tua. Ya, produksi susunya bagus. Produksi susunya bagus ya? Ya, bagus. Nah, ini yang cukup unik. Jadi kambing ini buta dari lahir. Indukannya? Ya, indukannya buta dari lahir ini. Terus dia nggak bisa untuk ngeliat. makan, untuk apa-apa aktivitasnya gimana? Dia 1 hari, umur 1 hari sampai umur 3 bulan kan kita dot. Kemudian usia di atas 3 bulan dia sudah mulai makan. Kita masukkan dalam kandang petak seperti ini. Sehingga dia kebiasaan secara naluri itu mencari makan langsung di tempat titik ini. Jadi dia tidak kesulitan. Tidak kesulitan ya? Produksi susunya bisa 2 liter. Ini? Ya. Ya, kalau produksinya bagus ya. Nah, kalau badannya nggak seberapa gede. Nah, tuh. Nah, ini punya anak 2. Usia anaknya 3 bulan 10 hari. Anaknya jantan dan betina. Yang jantan sudah laku 2,5 juta. Ini? Ya. Nah, ini masih saya sisakan anaknya yang betina, ini persiapan untuk replace pengganti.
Pengganti ya. Ya. Nah, ini yang paling maksimal, paling tinggi saat ini di kandang ini. Produksinya bisa 4 liter. Beda-beda ya. Ya beda-beda. Kalau Genetik ini kenapa menentukan. di anu? Ini koloni ini kambing baru datang yang sedang kita kembangkan juga ini. Ini susunya juga potensinya bagus. Ini Sapera juga. Sapera juga. Ini Sapera. Oke Pak, saya segmen kedua minta lengkap ya. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Oke, siap.